Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar satu ayat yang kita akan coba dalami satu ayat ini di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 ya. Itu cukup panjang ayatnya, kita akan baca. Judul perikopnya, rendahkanlah dirimu, jangan sombong ya. Tapi merendahkan diri itu adalah panggilan bagi setiap kita. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Jadi Paulus berkata, ini tulisan Paulus saudara ya. Ini kata-kata ini bukan untuk kamu saja, tapi juga untuk aku dan juga untuk Apolos begitu. Karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan. Nah, di situ ada tanda kutip, ini penting untuk kita renungkan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, satu daripada yang lain ini tentunya yang dimaksud Paulus mengutamakan Apolos lebih dari Paulus atau sebaliknya atau rasul yang lain. Jadi ini sifat manusiawi ya. Kalau dia kagum pada Apolos maka dia mengutamakan Apolos. Kagum pada Paulus mengutamakan Paulus. Kagum pada Petrus mengutamakan Petrus. Begitu ya saudara ya. Tetapi selain itu kalimat jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain, itu juga bisa dikenakan bukan hanya pada pribadi-pribadi, tetapi pada keyakinan-keyakinan tertentu, pada bidang-bidang pelayanan tertentu. Nah, untuk itu saudaraku, patokannya adalah yang tertulis. Kita ini punya Alkitab, saudara, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan inilah yang oleh Roh Kudus dijaga dan oleh bapak-bapak rasuli, para rasul, bapak rasuli, kemudian bapak gereja, akhirnya terjilidlah menjadi 66 kitab. Ya, kalau sebut kitab, saudara, kemudian ada surat-surat juga. Jadi perjanjian lama ada 39, yaitu yang disebut dengan tanah, yaitu Taurat, Kefim, dan Ketuvim. Itu isinya ada 5 Taurat Musa, kemudian ada riwayat Yosua, riwayat Hakim-Hakim, kemudian zaman Samuel yang menulis memasuki zaman raja-raja dan sebagainya. Nah, saudara, ini semua merupakan kitab suci yang dijaga oleh Roh Kudus, yang diwariskan kepada kita menjadi apa yang tertulis. Oleh sebab itu, ya kita harus mempelajari firman Tuhan. Untuk itu Anda ada peron, ya perjalanan rohani, di mana saudara didorong, dimotivasi untuk terus belajar firman dan memahami akan kebenaran firman. Karena apa, saudaraku? Karena ini pedoman kita, ini patokan kita, ini juga yang membatasi kita. Kalau enggak, saudaraku, ya ada 39 PL, kemudian ada 27 PB, 4 Injil, surat-surat, dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Nah ini saudara, kalau kita tidak jaga betul dengan pemahaman yang dipimpin Roh Kudus dan kita diskusikan dalam koinonia, yaitu dalam persekutuan orang-orang yang diselamatkan, nanti ada orang-orang yang melampaui yang tertulis. Melampaui yang tertulis dengan apa? Mengutamakan satu bagian seakan-akan itu segala-galanya. Ini berbahaya, saudaraku. Kita ini mau jadi full gospel, ya, Injil sepenuh, bukan part gospel, tidak. Ada orang yang karena dia punya pengalaman kesembuhan ilahi, maka seakan-akan
hanya kesembuhan ilahi saja yang paling penting di dalam kehidupan Kristen. Loh, kalau dia memang dipanggil untuk fokus ke sana, oke-oke saja. Tapi dia harus tidak boleh melampaui yang tertulis. Karena tulisan firman Tuhan ini banyak, saudaraku ya, tebal ya Alkitab kita. Dan ini membahas akan seluruh aspek kehidupan kita. Ada aspek ortodoksi, yaitu pengajaran yang lurus, di mana saya berkali-kali sampaikan, kalau bicara ortodoksi jangan melampaui yang diajarkan oleh firman, yaitu tentang kristologi, bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia sejati, juga 100% Allah sejati, kodrat ganda Tuhan Yesus, itu kristologi, dan juga Trinity, yaitu kesetaraan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana Allah kita menyatakan diri dalam 3 pribadi dan 3 fungsi, 3 realitas. Itu saudaraku, itu ortodoksi. Kemudian tentang berjenis-jenis pelayanan. Nah, sekarang ini saya melihat ada gereja-gereja yang mengaku bahwa kelompok mereka lah, gereja tertentu, yang paling benar. Saudara, kita ini nggak boleh sombong, saudaraku. Tidak boleh tinggi hati merasa bahwa kelompokku ini yang paling benar. Kita tetap membutuhkan bagian tubuh Kristus yang lain. Jadi kesatuan kita dalam bergereja, menganggap gereja universal itu bagian dari tubuh Kristus, itu adalah kalau mereka punya ortodoksi yang sama, yaitu pengetahuan yang benar tentang Putra Allah. Efesus 4 ayat 13. Kalau tentang anak Allah, tentang Tuhan Yesus, pengertiannya sama, yaitu ada tadi kristologi dan juga Trinity, ya sudah, kita saling melengkapi. Ada kelebihan dari satu kelompok gereja, satu denominasi gereja dalam hal ini. Ada kelebihan dalam hal itu. Mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi biarlah kita tetap menjaga kesatuan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Kalau pandangan mereka melampaui yang ada tertulis, ya kita harus dengan tegas katakan ini nggak benar, gitu ya. Kalau itu bicara penafsiran, ya marilah kita batasi sampai pada pengakuan iman rasuli saja. Kalau itunya sama, ya biar yang lain-lain berkembang dan bertumbuh dan berproses. Ya berapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang purgatori. Kita yang Injili, kita yang Pentakosta, Protestan, karismatik, itu tidak mempercayai adanya purgatori. Ya saudara bisa ikuti ya, ini thumbnailnya tolong ditampilkan ini, purgatori. Apakah ada di dalam iman Injili, gitu ya, iman evangelical. Nggak ada, saudaraku. Saya sudah bahas tuntas, nggak ada. Tetapi ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa itu ada, gitu ya. Ya sudah, ini tidak akan membuat kita pecah atau anggap itu bidat atau beda. Karena perbedaan, memang beda, saudaraku. Tapi perbedaan itu tidak membuat kita menolak mereka sebagai saudara kita. Tapi, saudaraku, jujur, mereka tidak menganggap kita saudara. Jadi ya, kita harus sabar dan menunggu Tuhan yang akan mewahyukan kebenaran tentang kesatuan tubuh Kristus. Jadi jangan melampaui yang ada tertulis. Kita punya Alkitab yang menjadi patokan, pedoman bahwa inilah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kita sola scriptura, nah, itu memang sudah pegangan kita, saudaraku ya, kita sola scriptura. Apalagi melampaui yang tertulis macam-macam, saudaraku. Ada kelompok gereja yang kalau musik harus yang syahdu, yang satunya musik harus yang meriah sukacita. Dua-dua sama-sama ada tertulis. Nggak boleh tepuk tangan. Khusyuk di hadapan Tuhan itu harus khusyuk. Yang satunya
bertepuk tangan. Ada ayatnya juga, saudaraku. Jadi selama itu ada tertulis, biarlah mereka menikmati sesuai dengan apa yang mereka percayai. Kalau itu ada tertulis. Makanya dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, kemudian supaya jangan ada di antara kami yang menyombongkan diri. Nah, ini bahaya menyombongkan diri. Kelompokku yang paling benar. Kemudian mulai membidatkan anatema kelompok lain. Anatema atau kita menyatakan bahwa itu bidat, itu hanya ketika kita tahu mereka tidak seiman dengan kita. Mengaku Kristen, mengaku mereka percaya Yesus, tapi percayanya keluar dari ortodoksi. Ortodoksi pengajaran yang lurus, yaitu Tuhan Yesus apakah diakui sebagai Allah sejati dan ini sejati, Allah sejati dan manusia sejati. Nah, kalau diakui dia Allah sejati, ya berarti sama kristologinya dengan kita. Kemudian, apakah Tuhan Yesus setara, putra setara dengan Bapa? Dia firman yang menjadi manusia yang setara dengan Bapa. Kalau itu iya, ya sudah. Kita tidak mengeluarkan mereka dalam pengertian kita, tidak memisahkan mereka. Ini tidak seiman, tidak satu iman dengan kami. Tapi kalau mereka pandangannya beda, ya itu tidak seiman dengan kita. Kita tidak boleh mengutuk, tapi ya kalau firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang mengajarkan Yesus yang lain itu, ya terkutuklah dia, itu nanti Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Demikian. Kita berdoa, saudaraku ya. Bapa di surga, beri kami kecerdasan rohani, beri kami akan hati yang tunduk kepadamu, tetapi penuh dengan kasih dan kemurahan. Seperti Engkau penuh kasih dan kemurahan. Satu perkara, jauhkan kami dari kesombongan, ketika dalam kelompok kami ada kelebihan-kelebihan. Kami nggak mau mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Karena firman-Mu yang adalah kebenaran, itu aspeknya luas. Selama tidak melampaui yang tertulis, biar kami menyambut itu sebagai kekayaan yang mungkin tidak kami miliki, dimiliki oleh kelompok yang lain. Demikian sebaliknya. Terima kasih Tuhan, hikmat roh-Mu kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.